Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Senang berjumpa kembali dengan teman-teman. Eh, pada bu- pada tahun 2022 kali ini saya ingin berdiskusi lagi dengan teman-teman tentang topik yang cukup hangat ya di medsos sekarang ini ya, yaitu tentang adanya beberapa ulama ya, habaib yang memberi eh, memberi suatu pernyataan yang mungkin dianggap oleh mayoritas masyarakat Indonesia ya seperti kurang kurang appropriate ya, kurang bisa diterima gitu ya. Itu seperti Habib Fahmi Al-Katiri, Habib Bahri bin Smith gitu ya. Gitu ya. Nah, kemudian yang disayangkan juga adalah banyaknya respon ya, respon negatif yang terlalu masif ya menurut saya ya. Jadi komentar-komentar yang overreact ya, sehingga menyebabkan kondisi menjadi bukannya semakin baik tapi semakin runyam gitu ya. Nah, saya ingin menyampaikan sebuah sudut pandang alternatif ya tentang itu ya, tentang jadi mungkin ada yang kemudian sebagian masyarakat merasa terdiskriminasi atau gimana gitu ya, gitu ya. Nah, itu sebenarnya sesuatu yang tidak perlu ya, karena di dalam Al-Quran sendiri disebutkan bahwa kemuliaan itu ditentukan oleh ketakwaan ya, juga beberapa aspeknya seperti ketawaduan dan keilmuan gitu ya, terutama ketawaduan, kerendahan hati gitu ya gitu. Sehingga sebenarnya kita tidak perlu terlalu kemudian merasa terdiskriminasi ya, merasa terpinggirkan atau gimana gitu ya terkait dengan Nabi Muhammad dan zuriat beliau gitu ya gitu. Karena Islam itu sendiri sebenarnya mencakup semua makhluk ya. Keislaman itu sendiri seperti dalam sebuah hadis qudsi disebutkan bahwa tidaklah diciptakan alam semesta ini kecuali untuk Rasulullah ya. Rasulullah berarti Rasulullah dan Sayyidah Fatimah juga, dan ahlul bait mereka yang suci. Jadi yang ahlul bait yang disucikan itu adalah terkait dengan 14 manusia suci ya, yaitu ya Rasulullah Muhammad, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Imam Ali, Imam Hussein, Imam Hasan, Imam Hussein, Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, Imam Muhammad Al-Bakir, Imam Ja'far As-Shodiq, Imam Musa Al-Qasim, Imam Ali Ar-Ridho, Imam Muhammad Al-Jawad, Imam Ali Al-Hadi, Imam Hasan Al-Askari, dan Imam Muhammad Al-Mahdi. Jadi hanya ini aja yang Ahlul Bait yang disucikan suci-sucinya. Itulah mereka ini, Ahlul Bait ini perantara Tuhan kepada makhluk yang lain. Jadi ada 3 kelompok, yaitu Tuhan, manusia suci, dan kita ini manusia biasa gitu ya. Di sini zuriat Nabi termasuk dalam kita, jadi dalam kelompok kita, kelompok manusia-manusia biasa. Jadi kita sebenarnya tidak perlu berkecil hati ya. Kemudian Islam itu sendiri menyatakan bahwa semua penganut Islam ini adalah, Nabi Muhammad menyatakan bahwa semua penganut Islam itu putra beliau dan putra Imam Ali gitu ya. Jadi sebenarnya kita tidak perlu berkecil hati ya. Juga seperti termasuk ya orang-orang yang lahir sebelum Nabi Muhammad itu juga putra Nabi Muhammad secara batiniah ya, walaupun secara lahiriah mungkin kakek-kakek beliau, seperti Nabi Adam itu secara batiniah adalah putra Nabi Muhammad. Nah, kita semua adalah putra Nabi Adam gitu ya, gitu ya. Walaupun mungkin sebenarnya ada juga kita yang keturunan dari nabi-nabi di bawahnya, termasuk Nabi Muhammad yang tidak tercatat ya, kemudian bisa dirasakan dari karakter yang ada ya. Ciri khas dari putra Nabi Muhammad adalah karakternya ya, memiliki karakter yang kuat ya. Nah, kemudian apa yang membedakan antara para putra nabi yang lain juga sebenarnya keturunan Nabi Muhammad, karena semua nabi adalah putra Nabi Muhammad secara batin itu ya. Dengan yang putra Nabi Muhammad yang sekarang yang secara biologis juga putra Nabi Muhammad, itu terkait dengan tugas-tugas Nabi Muhammad ya. Kalau dari jalur Ahlul Bait, jadi tugas Nabi Muhammad itu sudah selesai, tapi pada masa berikutnya itu harus ada yang menggantikannya. Jadi ada, setelah Nabi Muhammad wafat ada penerusnya itu ya. Nah, semuanya ini, semua orang-orang suci di bawah Nabi Muhammad itu termasuk dalam memiliki tugas yang sama dengan tugas Nabi Muhammad ya. Sebagian dari tugas Nabi Muhammad itu menjaga risalah ya.
karena wahyu sudah selesai, risalah sudah selesai, kemudian penjagaan ini ya, gitu. Nah, para zuriyah itu terkait dengan itu, dengan yang membedakannya dengan putra Nabi yang lain, putra Nabi sebelum Nabi Muhammad adalah terkait dengan tugas Nabi Muhammad. Apabila kita setelah saya melakukan literasi ya, studi literasi, kira-kira ada empat hal yang tugas khusus Nabi Muhammad yang tidak ada di Nabi yang lain, gitu ya. Pertama adalah tentang kemuliaan kaum wanita, gitu ya. Kemerdekaan kaum wanita dan menjaga martabat dan harkat kaum wanita, gitu ya. Itu pertama yang karena pada zaman Nabi Muhammad itulah kaum wanita kemudian dimanfaatkan sebuah komoditi kekuasaan, gitu ya. Karena pada zaman Nabi Muhammad itu untuk menjelaskannya ada aspek yang kedua harus saya sebutkan, yaitu perbudakan. Perbudakan telah ada sejak zaman dulu kala, sejak zaman Nabi Idris ya. Tapi berbeda dengan perbudakan di zaman Nabi Muhammad ya, yang sehingga Nabi Muhammad memiliki tugas khusus untuk memberantas perbudakan, gitu ya. Gitu. Jadi pada zaman nabi-nabi sebelumnya perbudakan tidak dianggap sebagai sesuatu yang membahayakan peradaban, gitu ya. Tapi pada zaman Nabi Muhammad perbudakan telah menjadi sesuatu yang membahayakan peradaban. Karena apa? Karena ada dua aspek perbudakan itu, yaitu tadi kaum wanita, kemudian perbudakan kedua adalah membentuk budak dibentuk menjadi prajurit ya. Jadi otaknya dicuci, jadi dia tidak memiliki kebebasan berpikir ya. Berpikir itu sendiri adalah identitas dari manusia. Jadi kemanusiaannya hilang dengan dicucinya otaknya itu ya, untuk dijadikan tentara. Imbalannya adalah wanita. Jadi simbiosis perbudakan itu ada dua simbiosis, yaitu kaum wanita dan pembentukan tentara ya, tentara bayaran itu ya, dari yang dibentuk dari pasukan budak itu ya. Itu. Jadi pada zaman Nabi Muhammad itulah yang terjadi, gitu ya. Sehingga tugas Nabi Muhammad itu dari 4 tugas itu 2 ya. Pertama memuliakan wanita itu tadi, membebaskan wanita. Yang kedua perbudakan ya, dalam arti pembentukan tentara budak ya, gitu ya. Kemudian yang ketiga suap, korupsi, kolusi dan nepotisme, gitu ya. Itu jadi 3 aspek ini sebenarnya berkaitan. Kekuasaan itu dibentuk oleh 3 ini, sama-sama yang keempat tadi ya. Jadi mereka itu membangun dana ya, orang-orang jahat itu ya, untuk mencapai kekuasaan mereka itu dengan ingkar janji, suap, korupsi dan nepotisme. Jadi ini 4 ini, ingkar janji, suap, korupsi, kolusi dan nepotisme, gitu. Gitu. Kemudian yang keempat adalah fanatisme itu tadi, fanatisme beragama, gitu ya. Fanatisme terhadap dewa-dewa. Kalau zaman dulu agama itu dewa-dewa, jadi fanatisme berlebihan terhadap simbol-simbol perantara, sehingga Tuhannya itu sendiri dilupakan, gitu ya. Dilupakan. Mereka hanya merasa cukup dengan perantara itu saja, sehingga tidak sampai kepada, karena berlebihan sehingga tidak sampai kepada Tuhan, gitu. Jadi 4 itu. Nah, para zuriyah dan para imam itu terkait dengan 4 ini. Jadi yang membedakannya hanya itu saja, jadi tugas. Jadi sebenarnya justru malah yang mereka memiliki kewajiban yang berat ya, terkait dengan 4 ini ya. Sekarang wujudnya berubah sekarang. Substansinya sama tapi tetap saja substansinya sama ya. Cuma kulitnya mungkin berbeda. Gitu ya. Pada zaman imam ini empat masalah ini masih ada, cuma kulitnya yang lain. Mungkin sekarang kapitalisme, neokolonialisme, diskriminasi, gitu ya. Itulah yang jadi tugas-tugas diskriminasi itu sebenarnya bukan kita yang harus mengatasinya ya, tapi ya para keturunan Rasulullah gitu. Sehingga tugas mereka berat ya. Mereka sendiri sehingga jadi tugas mereka double ketika diskriminasi itu berasal dari mereka, gitu ya. Nah, tugas kita sebenarnya hanya harus mensupport ya, meringankan itu ya, gitu. Kembali lagi bahwa semua alam semesta ini sebenarnya tidak hanya sekedar manusia ya. Semua alam semesta ini keturunan Nabi Muhammad sebenarnya, bisa pikir-pikir ya. Karena perancangan alam semesta ini adalah diciptakan oleh Allah, tapi juga ada partisipasi dari Nabi Muhammad, Sayyidah Fatimah dan Ahlul Bait dan itrah mereka, gitu ya. Penciptaan itu melibatkan mereka, gitu ya.
Jadi semua ini walaupun batu, kayu, binatang-binatang, tumbuhan-tumbuhan itu juga bisa dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad itu loh. Jadi kita sebenarnya eh, bah- tugas mereka hanya tugasnya yang membedakan antara antara tiap-tiap putra Nabi Muhammad ini. Perbedaannya di tugas penugasannya saja gitu ya. Yang tadi Zuriyah yang anu itu tentang 4 itu hal tadi yang itu. Yang lain misalnya pada zaman Nabi yang keturunan Nabi yang sebelum Nabi Muhammad itu juga tugasnya di situ gitu ya. Yang keturunannya sampai sekarang juga mungkin tugasnya lebih ringan gitu, justru malah lebih ringan gitu ya, gitu. Jadi apabila kita melihat semua benda ini, kita harus melihat titik persamaannya, bukan titik perbedaan. Titik persamaannya ialah mereka diciptakan Allah, dirancang oleh Nabi Muhammad, Sayyidah Fatimah, Imam Ali, dan para imam. Berarti mereka adalah ciptaan Tuhan dan juga keturunan-keturunan Nabi Muhammad juga gitu loh. Mau itu apa gitu ya, bunga mawar atau batu atau kayu gitu ya, atau binatang gitu ya. Nah, saya misalnya punya ini, saya punya kucing ya. Ini kucing saya. Nah, ini lucu sekali kucing saya ini. Dia Maine Coon ya. Nah, dengan binatang selucu ini pasti mendatangkan manfaat. Orang merasa ceria melihat binatang ini. Saya yakin Nabi Muhammad misalnya ada di sini melihat ini, mungkin dia lebih suka melihat kucing ini daripada melihat kita manusia ini. Semuanya manusia biasa ya, zuriyah maupun bukan gitu ya. Mungkin malah lebih menganggap kucing ini sebagai putra beliau daripada kita, gitu ya. Dengan kelucuan ini, dengan mudah kita melihat bahwa ini juga akan menarik hati Nabi Muhammad mungkin gitu ya. Itulah misalnya teman-teman. Jadi kita sebenarnya tidak perlu berkecil hati, tidak perlu merespon berlebihan terhadap ya adanya Habib Bahar dan Habib Fahmi itu ya. Biar mereka sendiri yang mengatasi, karena ini tugas mereka, tugas tentang diskriminasi ini tugas mereka itu ya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman gitu ya. Dan kedepannya yang kita lakukan adalah hanya meningkatkan ketawaduan kita itu saja gitu ya. Seperti kita ketahui ya, Jenderal Qasim Sulaimani itu ya, ketua pasukan Quds ya, pasukan Pasdaran IRGC itu ya, yang syahid ya, dibom oleh Amerika. Itu mempunyai teman, yang temannya itu bukan Sayyid ya, tapi kemudian dia meninggal ya, sudah gugur. Kemudian di dalam mimpinya itu Jenderal Qasim Sulaimani dia dipanggil Sayyid oleh ruh-ruh suci gitu ya. Ada ceritanya, intinya seperti itu ya. Jadi walaupun dia itu bukan nasab lahiriahnya itu bukan keturunan Nabi Muhammad, tapi dia dimasukkan sebagai keturunan Nabi Muhammad dari sisi nasab lahiriah gitu ya, walaupun sebenarnya bukan gitu ya. Gitu. Kalau secara nasab batinnya semuanya keturunan Nabi Muhammad gitu ya. Ini nasab lahiriahnya bukan, tetapi dimasukkan ke dalam nasab lahiriahnya juga. Itu karena apa? Karena ketawaduannya gitu ya. Jadi intinya di situ gitu ya. Kita bisa pandang bahwa ketawaduan atau kerendahan hati ya. Jadi kebalikan dari sifat sombong itulah yang menentukan kedekatan lahir maupun batin kita dengan Nabi Muhammad itu ya. Nabi Muhammad, Sayyidah Fatimah, Imam Ali, dan para imam semuanya. Demikian kira-kira teman-teman ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad.